Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara dan saya. Hari ini saudara-saudara semua sedang mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama melangkah dan berkarya di hari yang sudah Tuhan berikan. Namun pagi hari ini sebelum saudara dan saya beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita firman-Nya semakin menghiasi hidup kita yang akan kita jalani hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Indahnya pagi hari ini ketika kami datang sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan indahnya pagi ini ketika Engkau datang kepada kami dan memberikan kepada kami firman-Mu yang kudus, menjadi pedoman dalam hidup kami di pagi hari ini. Karena itu karuniakan kepada kami semua kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan kami berlakukan dalam setiap langkah karya kerja kami, dalam aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Karena itu ya Yesus Kristus kami memohon kepadamu, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua ayat 15-17 dan penekanannya pada ayat 17 yang berkata, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, ketaatan kita kepada Tuhan berdampak luas bagi kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau seandainya kita berbicara tentang kesempatan, maka semua orang manusia di dunia ini diberikan kesempatan kepada Tuhan. Bahkan bukan kesempatan, lebih utama lagi kebebasan dalam menentukan jalan hidup. Dan menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang harus digerak-gerikan, dan tetapi diberikan segala sesuatu kebebasan untuk menata hidup ini. Namun demikian, Tuhan juga membentuk manusia supaya manusia itu bertanggung jawab ketika Tuhan memberikan sebuah mandat, sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Cerita tentang penciptaan, cerita tentang apa yang sedang Tuhan berikan kepada manusia, segala sesuatunya. Tapi satu hal, Tuhan juga punya kuasa untuk memberikan peringatan kepada manusia. Tuhan juga punya kuasa untuk memberikan segala sesuatu di mana manusia juga harus mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Ayat 17 bacaan kita ini mengajak kepada kita semua bahwa Tuhan juga memberikan peringatan dan memberikan satu warning jauh-jauh hari sebelumnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali, ada terkecualian, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di balik semua apa yang diberikan Tuhan, tidak lain supaya manusia itu bisa melihat dan bisa menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Bahwa sekalipun diberikan kebebasan, tetapi ada rel-rel yang harus mereka juga taati. Ada aturan-aturan di mana mereka juga harus taat kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak hidup seorang diri, mereka tidak merasa diri paling berkuasa. Tetapi mereka juga harus melihat bahwa hidup ini Tuhan yang lebih berkuasa. Dan yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Sehingga mau tidak mau, manusia harus dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, akibat dari semua itu ketika manusia melanggar, dosa pun datang dan membuat jarak antara manusia dengan Tuhan. Sesungguhnya penulis ini ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bersama dengan manusia dan yang selalu memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi juga Tuhan yang selalu memberikan beberapa catatan-catatan tertentu agar manusia dengar. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat dalam konteks hidup kita sekarang ini. Apapun yang saudara ingin buat, Tuhan selalu memberikan kebebasan karena kita diciptakan sebagai makhluk yang bebas. Tapi biar bagaimanapun, segala aturan-aturan main sistem yang sedang Tuhan atur,
itu harus dijalankan oleh manusia. Jadi manusia tidak berjalan dengan egonya, sehingga pada akhirnya mereka akan berbentur dan mereka akan jatuh dalam dosa. Dan kisah penciptaan itu pun dimulai. Betapa manusia tidak mau dengar-dengaran. Kalau mereka tidak mau dengar-dengaran, maka yang mereka hadapi adalah kematian. Seperti ayat 17. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurlah kepada Kristus, di mana kematian telah diganti menjadi kehidupan yang kekal. Karena Dia sudah mengubah, di mana kita sudah dihantar bukan lagi kepada penghakiman yang abadi, tapi kehidupan yang abadi. Mari kita benahi kembali hidup kita. Mari jangan kita biarkan dosa kembali menguasai diri kita. Dan yang paling penting lagi adalah kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diampuni. Dan karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Selamat berkarya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat firman-Mu di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor pelayanan 5 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Bapak Franz Tumbol, Ibu Wiwik Agustina. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, kami mau berdoa untuk Bapak John Marlon Pilis, Bapak Saud Rudolf Kartinus Lubis, Adik Karisia Adeline Permana, Ibu Kartini Yuliana, Ibu Christine Dwi Hermawati, dan Ibu Darmila Benjamin. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Diberkatilah mereka semua. Demikian juga dengan keluarga Bapak Sugiono dan Ibu Sunarti atas pertambahan usia perkawinan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Angelique Van Angelan Pikau 5, dan keluarga Bapak Anam Tantaka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja sejahtera, koster, keamanan, bahkan Satgas COVID-19. Diberkatilah mereka semua, diberkatilah pribadi mereka, pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Sama halnya dengan Vikaris Rocky Yunus dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan selaku Vikaris. Tuhan berkati dia. Beri selalu kesehatan di dalam ia menjalankan tugas vikariatnya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Para pelayan firman dan sakramen, Tuhan Yesus memberkati mereka dalam sukacita melayani dan ditempatkan, diutus oleh Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, pelayanan, bahkan keluarga. Secara khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, Tuhan Yesus memberkati selalu dalam proses pemulihannya, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberikan kembali kekuatan tubuhnya. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, BPMU Jakarta Selatan, diberkatilah kami semua dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kami, bahkan semua unsur, baik itu unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini, yang kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.